Pastinya kalian sudah sangat excited untuk menyaksikan topik yang akan kita bahas. Topiknya sangat menarik loh. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian. Pasti kalian punya ketakutan kan waktu SD? Nah, iya, nah ketakutan waktu kalian SD itu bisa berdampak ke diri kalian waktu dewasa. Kira-kira topik apa nih yang akan mau dibahas? Nah, sebelum lanjut ke topik yang akan dibahas, kita undang narasumber keren kita dari Universitas Negeri Semarang. Wah, narasumber kita udah datang nih. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalkan, saya Latifah Hayati dan ini narasumber kita. Saya Kakak Alfanza Azhara Ramdhani. Saya Fauzia Hayatul Solihah. Saya Anindita Putri Pratiwi. Dan saya Nurul Arsa. Nah, kali ini kami akan membahas topik yang sangat serius nih. Tapi di bawah santai aja, gak perlu. Nah, sebelum membahas ke topik selanjutnya, aku mau tanya nih ke narasumber kita yang keren. Pertama ke Kak Fansa. Apa sih Kak ketakutan Kak Fansa waktu SD? Takutnya itu gak punya teman ya, yang pertama itu. Apalagi masa SD kan masa-masa mencari teman-temannya kan banyak sekali ya, dari kalangan orang yang berbeda-beda juga. Terus sifat orang kan, anak-anak juga berbeda-beda juga. Nah, yang saya paling takut itu gak punya teman waktu SD kan, masih masa-masa bermain lah, teman bermain gitu. Berarti Kak Fansa itu ketakutannya waktu SD. Aku takut gak punya temen nih, takut sendirian gitu ya Kak. Sendirian. Sekarang Kak Fauzia, apa sih Kak ketakutan Kakak waktu di SD? Ya, kalau saya sih ya sama aja ya, kayak hampir sama kayak Kak Fonsa tadi ya, seperti itu. Namanya juga anak kecil kan pasti adalah rasa takut gak punya teman. Nah, tapi saya itu
Siswa sekolah dasar kelas 4 di Sambi, Kabupaten Boyolali diduga menjadi korban perundungan. Saat ini kondisi korban masih dirawat intensif di rumah sakit dan kasus tersebut kini dilaporkan ke Polres Boyolali. Seperti inilah kondisi korban, siswa kelas 4 SD Negeri 1 Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Diduga korban inisial ANC menjadi korban perundungan dari kasus tersebut. Nah, jadi udah tahu kan video bullying tadi? Nah, jadi sekarang aku mau tanya nih kepada narasumber kita yang hebat-hebat ini. Nah, sudah nonton kan video tadi? Jadi sekarang aku mau minta pendapat nih dari narasumber kita yang keren-keren ini. Nah, pendapat pertama, aku mau minta pendapat dari Kak Aisyah. Bagaimana perasaan Kak Aisyah dan bagaimana pendapat Kak Aisyah setelah melihat berita tadi? Ya, yang pertama sedih ya, miris juga. Itu kan masih SD. SD kan waktunya untuk main bercanda ya, sewajarnya aja lah. Nggak sampai yang main fisik kayak gitu tadi ya. Itu menurutku udah terlewat batas sih. Sampai bikin orang masuk IGD itu sebuah kriminal menurut saya. Iya ya Kak, bahkan mental aja pun ngaruh, apalagi mental plus fisik Kak. Ya, Baik, terima kasih Kak Aisyah sudah memberikan tanggapannya. Sekarang aku mau minta pendapat nih dari narasumber kedua kita. Kak Sarasila, apa yang ada di pikiran kakak setelah melihat berita? banyak sekali ya yang menganggap bullying itu cuma main fisik saja, padahal cuma seperti ejekan, ancaman, dikucilin, yang ngejek-ngejekan dengan nama orang tua itu termasuk bullying juga kan. Nah, terus yang paling serem itu orangnya itu yang pelakunya itu nggak merasa bersalah, dia cuma merasa bercanda, padahal setiap orang itu porsi bercandanya berbeda-beda kan. Ada yang dibilang gini nggak sakit hati, terus yang si ini sakit hati. Nah, itu menurut aku ya kelewatan banget sih. Lebih lagi tuh anak SD kan, kok bisa sampai kepikiran sampai seperti itu, sampai geger otak kali itu kan. Iya, sampai kayak begini juga Kak. Itu bayangin hati seorang tua, orang tua itu nggak bagaimana rasanya melihat anaknya otaknya sampai ke otak. Ya Allah. Apalagi itu masa perkembangan, masa depannya dia masih panjang, dia masih depannya. Cuma kepikiran, kalau aku sih cuma kepikiran satu hal. Nah, jangan biasakan jangan biasain kita menganggap bercanda sama luka orang lain gitu loh. Jangan dibuat bercanda sih luka orang lain itu. Nah, intinya kan sekarang itu udah banyak lah gitu ya Kak, anak-anak yang baper kan udah ya Rasanya bahasanya kelewat batas, apalagi zaman sekarang bahasanya itu ngeri banget. Anak SD sampai sekarang pakaiannya udah seperti itu, apalagi sekarang kan teknologi makin canggih ya kan. Sudah dewasa, anak kecil, anak SD aja udah pegang HP, ke sekolah bawa HP, omongannya nggak bisa dijaga. Kalau ini hey, terus ngomong bahasa hewan, nanti sama temennya dibalas lagi, sering banget atau seperti itu. kadang yang dibercandain dengan bahasa ini lagi kayak Kak. Iya, kadang anak kecil itu anak SD kayak dia suka mengejek fisik. Iya kan, aku juga pernah dijadiin soal fisik gitu, dikatain kayak pos. Padahal itu aku masih zaman SD beralih ke SMP lah, itulah masih baru lulus SD gitu kan. Ya masa anak kecil sekarang udah tau yang tepos mana yang nggak sih, itu kan body shaming gitu kan. Katain tepos ya bener sih, aku masuk situ. Iya, kadang ada yang manggil, hey hitam gitu. Kayak, hah? Emang dia sendiri nggak ngaca gitu ya? Iya, harusnya kan ibeng. Iya, harusnya kan kita tuh kalau mau menilai seseorang itu harus melihat dari kita sendiri seperti apa. Jangan sampai kita udah melukai hati orang tersebut. Apalagi anak kecil gitu kan. Nah, betul sekali sih. Nah, dan di sini aku mau nambahin sih. Kita sebagai calon guru SD nantinya berusaha ya bikin lingkungan sekolah kita itu aman, tentram, dan hanya lingkungan buat belajar. Kita dengerin murid-murid kita
dapat gantiin apa yang belum kita lakukan. Kita berusaha membuat murid kita terbuka agar tidak terjadi kasus pembulian. Seperti yang di SD Boyolali tadi kan sampai ke IGD. Ya Allah. Udah. Buat teman-teman nih yang dengerin podcast ini, kalau kalian melihat teman kalian dibully, kalian jangan ikut ketawa atau menyakiti mereka, tapi Harus memberi rasa aman. nah benar. Perlindungan. Iya. Nah, kayak kalau diam aja gimana, kan aku takut. Ya gimana ya, di belakang mungkin kalian bisa memberi pendekatan ke mereka, cerita baik-baik. Tidak tahu ya, kita memberitahu kepada orang yang lebih tua atau yang gimana gitu. Kalau kita sendiri nggak berani menegur gitu kan, ya kan anak kecil takut kan. Tapi nanti kalau kayak gitu dibilang cukup, marah ya. Nah, nggak usah takut kan, kita yang nonton podcast ini semuanya mendukung kasus anti bully. Jadi jangan takut, pasti pendukung anti bully itu banyak. Nah, Banyak korban. Nah, justru ya dibalik itu semua kayak dukungan dari orang tua, pihak-pihak sekolah itu kan harusnya sekolah juga itu sangat-sangat berpengaruh sekali pada si anak. benar sih. Kadang-kadang membela satu orang itu dapat merubah banyak hal. Dapat mengubah banyak hal, ya kan? Kayak kita membela orang yang dibully, pasti orang yang membuli itu akan takut ketika banyak orang-orang yang membela orang yang dibully. Oke. Sekian dari kami, aku Latifah Hayati dan Aku Salsila Alfansa Azhar Rahdhani, aku Fauzia Hayatus Solihah, aku Anindita Putri Pratiwi, dan aku Nurul Anissa. sampai jumpa kembali